Kami bukan menuduh, kami memastikan bahwa Raffi ini benar-benar melakukan. Saya nggak diundang langsung, kalau terbuka kayak gitu kan bukan undangan namanya, yang pertama. Terus yang kedua, kami tidak melayani debat sesuatu yang sifatnya ini masuk ke ranah. Kalau masih baru dugaan, janganlah, kalau belum punya alat bukti, janganlah disebarluaskan. Itu namanya mematikan karir seseorang, mematikan karir Raffi Ahmad, kan kasihan. Logika sederhana, bagi kita orang keuangan, basic kita keuangan, basic kita juga bisnis, kami juga memiliki bisnis, meleverage keekonomian dalam waktu 3 tahun, kita bisa hitung-hitungan. Kalau 3 program sehari, rata-rata 50 juta, berarti 150 juta. Kalau 10 hari berarti 1,5 M, benar gak sih? Iya. Kalau kali 1 bulan 30 berarti 4,5 M. Jangan Sabtu Minggu libur. Nah, itu 20 baru itu baru yang ringan-ringan kan? City People. Agak-agak ganti sama Nyonya Dang. Mamang, dulu tapi makak in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengklik. Ya mohon maaf para Santi People, si Abu nggak bisa hadir karena lagi nyari vendor buat tinta pemilu dia. aku cibuk katanya. Biar izin ya, biar bisa dipakai buat nyari diskonan. Biar stainnya cocok dia semuanya. Tolonglah. Ya. Sekarang kita akan masih lanjut bahas soal Raffi Ahmad dan NCW. Ini kali ini udah dirilis klarifikasi dari pihak NCW-nya di versi yang lebih manusiawi ya. Kemarin kan berebut-berebut di live-nya. Ini ada beberapa, cuman nggak full sayangnya. Kayak dipotong jadi beberapa bagian doang gitu. Aku pengennya tadi yang full panjang gitu. Cuman nggak tahu mungkin ada sensoran atau kayak gimana. Beredarnya tuh hanya beberapa potongan. Tapi dari beberapa potongan ini sih yang paling main bowling menurutku ya. Blowing. Meluncur. Diposting dari Icha YY. Ini sepertinya akun Icha YY ini nge-record dari live-nya. Karena dari potongan recordannya itu tidak ada. Memang tadi nyari yang versi yang lebih bener gambarnya gitu. Nggak ada, tapi ini aja lah kita sikat lah. Oke. Captionnya, tolong siapapun kasih tau bapak ini gemes banget, dia update sosmed apa enggak sih woi, katanya. Tahu nggak endorse semua orang yang di Rans itu berapa? Dari asisten, ART, anak-anaknya, istrinya, followers IG, YouTube-nya ada berapa? Bayaran nge-MC TV dulu DLL woi, katanya. Kenapa sih? Karena gini, karena bapak ini di video yang akan kita play ini menjelaskan soal logika sederhana katanya. Kenapa ada pengaduan masyarakat sama termasuk tim NCW juga ini mencurigai hartanya Raffi. Ini logika sederhananya. Dia mau menjabarin logika sederhana yang berujung dirujak netizen. Blunder ya? Ya, ceki-ceki. Play. Hingga akhirnya yang menjadi momentum kami begitu disampaikan tadi bahwa perusahaan ini dibangun dan mulai dibesarkan di tahun 2020 sejak Covid. Nah, logika sederhana, bagi kita orang keuangan, basic kita keuangan, basic kita juga bisnis, kami juga memiliki bisnis, meleverage keekonomian dalam waktu 3 tahun, kita bisa hitung-hitungan. Tapi kita nggak mau masuk ke ranah debat bagaimana perkalian ini didapatkan. Cuma kami berharap bagi semua pengusaha muda, semua entrepreneur muda, semua artis, semua aktivis, semua siapapun lah yang bergerak di Indonesia, wajar atau tidak wajarnya itu masyarakat bisa menilai. Jadi kalau seandainya wajar aja dia ke pagi sampai malam, banyak orang kerja di pagi sampai malam bahkan ada yang nggak tidur. Tapi ya 2 orang itu tadi abang sebut dong. Itu logika sederhana nih ya Pak ya. Ya tergantung Pak kerjanya apa. Itu dia makanya tadi bapak ini yang aku tangkap ya, yang men-trigger untuk ya nih bener nih kayaknya pengaduan masyarakat. Karena dalam logika sederhana bapak ini kan bilang Rans itu kan dari 2020 ya kalau nggak salah tuh ya. Mulai dikenal sebenarnya udah ada kan. Iya ya, katanya udah 6 tahun ya. Iya karena semenjak menikah setahu aku dari awal menikah tuh. Raffi Ahmad Nagita Slavina nggak masuk akal dari 2020 ya, kurang lebih 3 tahunan nih kok seperti ini pergerakannya, nggak masuk akal. Kalau disebut kerja dari pagi sampai pagi lagi, banyak orang yang kerja pagi. Tapi beda bapak. Beda dong. Kayak yang kerja kantoran sama yang
influencer gitu aja beda. Beda sama kayak gini. Bocil gemoy seumuran Cipung megang produk ya udah. Iya. Tapi begitu Cipung megang produk itu Beda. harga ada harganya. Beda. Pagi sampai paginya versi si A, artis A deh sama pagi versi paginya Arafi. Iya versi Arafi itu Beda. beda harganya. Iya, even artis sama artis aja beda-beda. Even sama anak artis yang gemoy aja beda. Nah makanya adanya disebutnya tuh red card. Iya, rate-nya berapa sih kalau ngundang kamu? Rate-nya berapa sih kalau mau endorse produk ini ke artis ini? Iya. Makanya ada rate karena beda-beda harganya. Tapi anjir sumpah, logika yang kayak gitu yang dijadiin tadi kan dibilang ya karena kita juga bagian keuangan pengusaha tahu lah. Iya tapi beda, makanya para artis tuh disebut dia mendapat keuntungan lebih ketika udah jadi artis terus bikin usaha. Nah, itu karena dia. promosinya lebih masif, lebih dikenal gitu. Aku nggak expect loh landasan itu yang dijadiin apa ya patokan untuk mencurigai. Sama apa ya? Kayak banyak juga loh kayak UMKM yang minta tolong artis buat ngepromoin, ya itu kan mesti udah beda gitu loh. Iya. Kayak aku bingung sama pemikirannya. Aku pikir tuh ada gimana. masuk data apa, masuk laporan apa gitu. Ternyata ya salah satu yang melandasnya Bapak sendiri yang bilang diulang lagi nih. Akhirnya yang menjadi momentum kami begitu disampaikan tadi bahwa perusahaan ini dibangun dan mulai dibesarkan di tahun 2020 sejak Covid. Nah, logika sederhana bagi kita orang keuangan, basic kita keuangan, basic kita juga bisnis, kami juga memiliki bisnis, meleverage keekonomian dalam waktu 3 tahun kita bisa hitung-hitungan. Tapi kita nggak mau masuk ke ranah debat bagaimana perkalian ini didapatkan. Tuh berasumsi tapi diajakin debat ya nggak sama yang diasumsikannya itu loh, tidak mau. Iya. Beda kalau nggak gini aja, kalau cara win-win menurut aku mah ya cara tengahnya ya. Karena kan curigation ya. Ya buka kanal YouTube-nya Rans karena sedikit banyak kan itu yang berawal tuh ya dari channel YouTube-nya Rans ya, dibuka ya, dicek dari tahun 2020 itu sampai ke 2023 deh, dicek berapa jumlah views-nya. Nah tiap video cek tuh ini ada masuk brand-brand apa ya. Tiba-tiba musik minum teh dalam bentuk kotak kan itu ada harganya sendiri, beda. Sumpah gemes banget aku. Kayak apa ya? Kayaknya harus belajar modernisasi deh Bapak ini. Karena kan sekarang kan zamannya kan serba digital ya. Enggak, kalau menurutku mah harus banyak-banyak main sama influencer, konten kreator, artis gitu. Karena beda bayarannya. Iya sih. Beda, sumpah beda. Bener-bener. Kalau mungkin pekerja kantoran biasa tuh dibayar per bulan. Kalau artis tuh ya per episode. Ini sampai Kompas nge-highlight sendiri pendapatan bulanan Raffi hanya dari TV. Saking wow logika sederhana ini meluncur. Nih 4 jam yang lalu sampai kayak mungkin karena itu FYP kayak buat orang-orang yang kerja di media, di agensi yang biasa berurusan dengan influencer, artis ya enggak itu. Pasti kayak aduh. Ya udah biasa lah ya. Nih captionnya artis Raffi Ahmad mengatakan kekayaan yang diperoleh merupakan hasil kerja keras selama puluhan tahun. Ya hal ini dikatakan untuk menepis dugaan. Jadi kemarin ternyata ada sempat diomongin ya mungkin karena panjang nggak dibikin highlight tersendiri gitu, takutnya banyak yang enggak. Raffi Ahmad belak-belakan soal honor jadi artis usai dituding penyiar bang. Ceki wow. Play. Jujur ya, saya kalau jadi artis tuh anggap fleksibel. Saya tuh misal itu jujur ya, saya kalau jadi artis tuh anggap fleksibel. Saya tuh misalnya ya udah adanya berapa dulu, tapi kalau misalnya honor saya sekian biasanya nih, terus ada yang nawarin ikut dong gini-gini, tapi boleh nggak diskon dikit? Boleh gue diskon, tapi kalau bulan depan lanjut lagi bagus, balikin lagi ke harga normal ya gitu. Jadi gue tuh orangnya fleksibel. Tapi rata-rata ya ngaku aja bagus, rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan. Iya kalau sejam. Tuh ya kemarin kan
Sejam. Anggapannya dia kerja di TV berapa jam tuh kemarin? Nanti ada breakdownnya, nanti ada ada. breakdown. Tapi aku mau nge-highlight tadi yang Raffi bilang, itu memang sudah jadi rahasia umum sama anak media ya. Biasanya kalau ada mau bikin program baru, pilot pakai Raffi, karena kita belum tahu nih pemasukannya berapa dari program ini. Kalau minta diskon biasanya seperti itu, kayak ada cincai. Tapi kalau nanti ada pemasukan, balikin ke normal. Itu memang apa ya? Mungkin bisa di cross check ke teman-teman media lainnya gitu, yang pernah punya program sama Raffi gitu. Emang itu trik marketing dia kayak, gue nggak mau yang masuk matok harga segini, harus segini saklek. Enggak, fleksibel nih breakdown nih Nyo. Oke. Tuh sejam. Gue juga kan sering nongol, tahu gue. Dihitung aja 20 tahun udah berapa Lamborghini itu. Ya dan beneran aku tuh dari sampai tahun 2023 itu satu hari selalu 3 program. Cuman ini karena sekarang mau menuju perusahaan aku udah mau IPO, jadi aku pun harus punya waktu untuk perusahaan. 3 program kali 50 juta 150 juta sehari. Kali 30 berapa tuh? Apa setengah M? Apa? Benar gak sih? Satu, gimana sih ngitungnya? Kalau 3 program sehari rata-rata 50 juta berarti 150 juta. Kalau 10 hari berarti 1,5 M. Benar gak sih? Iya. Kalau kali 1 bulan 30 berarti 4,5 M. Kan Sabtu Minggu libur. Nah, itu 20 baru lah, 20 hari lah. itu baru yang ringan-ringan kan. Tapi tetap belum sanggup. Ini mungkin kalau sampai ya ke pihak yang tadi itu kaget, hah? Sejam 25 sampai 50 juta. Ya memang segitu rate-nya untuk artis kelas apa ya? Aduh, papan atas mah gitu. Karena kan kenapa harganya segitu? Karena bisa membawa apa ya? Penonton. Dengan membawa penonton, rating sharingnya tinggi, brand mau beriklan, itu muternya juga lebih edan gitu. Masa harus buka dapur media sih? Tolonglah. Makanya kayak aduh. Beda ya. Karena kayak waktu itu kita dijelasin Om Ded aja, iya waktu itu sempat iklanin ini dapatnya segini kayak kita. Gitu. Cuman mama doang dapat segitu. Iya tuh channel itu tuh gitu. Iya, even maksudnya even Mamang aja yang udah di media denger yang Om Ded aja kaget gitu kan. Apalagi ya mungkin bapak-bapak tadi yang nggak tahu di media kayak gimana gitu ya. Nggak mungkin lah gitu. Jadinya padahal ya emang kenyataannya begitu, emang beda-beda gitu kan. Heran. Aduh, logika sederhana apa nih? Kayaknya menarik ya, sederhana, gampang dicerna. Begitu di play tadi, Bapak kurang tahu. Tolonglah. Aduh, pusing. Nih ya kita kasih next ya. Just. Nih Nyo, yang kemarin versi klarifikasinya nih dengan gambar dan audio yang lebih manusiawi. Kemarin kan berbet nggak tahu sinyal di mananya. Kita dengerin siapa tahu lebih jelas. Ceki. Play. Dalam hal ini apapun yang disampaikan oleh saudara Hotman Paris tadi pagi dengan saudara Raffi Ahmad dan saudara Rofi yang dibilang sebagai corporate lawyernya mereka, dalam hal ini DPP menyampaikan bahwa fungsi penegakan hukum itu bukan ada di DPP NCW. Kami di DPP NCW ini hanya mengkanalisasi setiap pengaduan masyarakat yang datang ke NCW. Jadi itulah gunanya ada kanal pengaduan masyarakat kami buka bagi masyarakat yang mengetahui ada upaya-upaya atau tindakan yang mengarah kepada korupsi dan nepotisme, itu kita absorb semuanya. Tapi untuk kawan-kawan ketahui semuanya bahwa tidak semua pengaduan masyarakat ini kami sampaikan melalui media atau channel-channel kita. Ada hal yang menurut kami tidak masuk kepada logika, hanya seperti fitnah tanpa bisa diiringi dengan dukungan-dukungan fakta, data dan segala macam, kami tidak akan lanjutkan. Jadi tidak semua pengaduan masyarakat itu akan kami sampaikan ke publik. Jadi ini yang harap diketahui juga oleh saudara Hotman Paris ini, abang paten kita ini, bahwa kami tidak nyinyir. Kami lembaga yang terdaftar di Kesbangpol dan memang fungsi kami adalah menjadi bagian jembatan informasi dari masyarakat yang tidak berani menyampaikan semua informasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dan turunan perbuatan melawan hukum lainnya. Nah, jadi
agak dipisahkan ini. Kalau kita dibilang untuk berdebat terkait dengan data, terkait dengan ini, itu biarkanlah aparat penegak hukum yang menyelesaikannya, yang meneruskannya. Yang penting kita support terus dengan data, informasi, dan kemungkinan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa itu terjadi gitu. Jadi dan kami pun tidak berniat melayani debat kusir yang bukan ranah kami juga. Makanya tadi dengan Bang Eres, lawyer kita ini menyampaikan, ya kita sampaikan fakta-fakta yang menjadi tugas kami sebagai lembaga anti rasuah, lembaga LSM anti rasuah. Mungkin itu aja ya. Tunggu dulu. Berarti kan tadi dibilang sebagai kanal untuk pengaduan masyarakat. Nah, di follow up enggak ke lembaga-lembaga hukum yang untuk memprosesnya itu? Yes. Kalau cuman ditampung terus di speak up via media, kayaknya menurutku ya lebih worse. Dan memang itu ranahnya para konten kreator, terutama di TikTok gitu. Kita tahu kan banyak pengaduan kepada konten kreator TikTok untuk bantu speak upin dong. Yes. Nanti setelah speak up ada lembaga-lembaga yang contoh seperti lembaga Bapak ini untuk ngambil Grab. Nih gue bantu follow up ya, karena ranah gue ngoper ke bagian hukum. Ya. Untuk diproses gitu. Kalau cuma di speak up doang di sosmed, ya kayak konten kreator jatuhnya gitu. Tidak ada follow up ke ranah hukum. Nah itu dia. Terus tadi kan juga bapaknya kan bilang, ya kan itu bukan ranah kami lah debat-debat gitu. Terus katanya dia jadi perwakilan masyarakat yang ngadu ke dia gitu kan. Ya harusnya kalau misalnya dia jadi pengaduan, selain yang kata Mamang tadi, ya dia bantu ngelurusin juga nggak sih? Kalau mau misalnya ada buktinya, ya udah majuin gitu. Iya. Biar tahu nih, biar jelas nih kalau ada pada depan langsung gitu. Kalau di media sama media kan takutnya ada ke gap, banyak gapnya gitu kan. Kalau langsung ketemu, langsung kan enak gitu. Iya, sama kalau dari aku mah ya yang aku tangkap ranahnya itu karena kan dari masyarakat mungkin kekurangan informasi nih. Gua kalau punya informasi ini mau dilaporin, mana sih langkahnya, laporin ke siapa gitu. Makanya diaduin tuh dengan harapan yang diadukan itu bapak yang jadi tempat mengadu itu tahu kan. Oh ini berarti ranahnya kita laporkan ke sini nih. Oke, kita fasilitasi lapor ke sini. Bapak sebagai saksi tetap aman gitu. Bukan cuma di blow up. Habis itu udah tidak ada klarifikasi, begitu ternyata misinformasi nih gitu. Yes. Ya karena kalau misalnya mungkin masyarakat biasa ngelapor, iya Raffi ada pencucian uang, mungkin nggak terlalu didengar. Nah, kalau misalnya NCW yang notabene-nya memang mengawasi itu gitu kan, ya mungkin bisa lebih enak lah follow up-nya gitu kan. Tujuannya kan ke situ kan. Tolonglah, nih nextnya. Just. Ini ada lagi lanjutannya, ceki-ceki. Play. Haring sendiri, Ya. secara pure yang mau. Nggak sendiri, kami ada tim. Ya, kan katakan secara banyak dan bukti-bukti yang kuat itu laporannya berapa orang atau bagaimana, Bang? Hingga saat ini ada 2 laporan yang sudah kami konfirmasi terkait dengan ada dugaan itu. Bang, yang namanya Hingga saat ini masih kami dalami dan kami pelajari. Kalau bukti-bukti Bang. sendiri, Bang, Iya. dari ada berkas perangkah atau Iya. Kami belum bisa menyampaikan di sini karena ini kan akan tahap berikutnya akan disampaikan ke para penegak hukum. Tapi kan yang namanya hukum ya Bang Edi, saat Raffi bilang nggak akan bawa ranah hukum soal laporan yang cewek itu. Jika seandainya menurut kami ini cukup bukti dan secara hukum ini memang harus kita teruskan ke penegak hukum, akan kami teruskan ke penegak hukum. Jika seandainya hasil dari review kami nanti, analisa dan kajian kami internal di DPJW dan berkoordinasi dengan tim lawyer kami nanti, mungkin nanti akan kami sampaikan lagi apakah ini layak dijadikan aduan yang memiliki delik yang bisa dilanjutkan nanti. Bang, yang namanya pencuci Ini menurut kumisnya belum beres di review. Bahkan bapaknya sendiri bilang ini begitu beres di review, setelah ditimbang apakah layak untuk dilaporkan atau enggak. Kalau misalkan layak kita baru laporkan, kalau enggak ya enggak. Tapi sudah di speak up dan di follow up oleh TV berita nasional. Itu masuk berita nasional itu missnya. Mungkin mau paralel atau kayak gimana aku nggak ngerti ya. Bisa jadi sih kalau misalnya kepikiran kita paralel ya. Misalnya yakin nih 2000% sambil beres hasil review gue paralel nih biar langsung cepet gitu waktunya singkat. Ternyata mau paralel ternyata masih belum beres nih di reviewnya. Tolonglah, yang akhirnya ke blunder disebut beliau sendiri belum yakin karena belum beres hasil reviewnya. Tapi sudah di speak up tidak pakai inisial, langsung Raffi Ahmad.
inisial masih oke lah menurutku, masih Iya, aman. iya, R kan iya. banyak ya. Iya, yang kayak waktu Rafael Alun kan iya, R gitu doang iya, masih kan. inisial gitu. Ini udah berani Ini mention. langsung. Ya Allah. Dan lagi tolong. pakai logika sederhana yang tadi lagi kan, yang belum tentu bapaknya nggak tahu ranah yang itulah gitu kan. Kita lanjut lagi dah. Lanjut. Dilanjutkan nanti. Oke, Bang, yang namanya pencucian. Aduannya seperti apa, Pak? Aduannya bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang kemudian adanya tindak pidana lanjutan dugaannya ini yang melibatkan saudara R ini. Nah, ini kan masih terus kami dalami, makanya kami pun tidak mau gegabah menyampaikan bahwa ini akan segera kami gulirkan, selanjutnya kami berdebat, nggak ada guna. Mohon maaf Bapak, kalau disebut nggak mau gegabah dengan mention nama Itu gegabah ratusan sih. rekening kantong Semar di konten dan di berita nasional, itu mohon maaf itu sudah gegabah. Karena mungkin ya kan baru dugaan ya, tapi impact buat orang. Kalau dalam case ini kan Raffi ya, yang kemarin dia bilang ini urusannya corporate dan gue ditanyain sama klien nih, jangan sampai nih ya bonus-bonus yang harusnya anak-anak yang kerja bisa dapat gitu ke hold dulu nih. Karena cash flow-nya lagi lambat nih gitu. Iya, karena klien menurun nih, jangan sampai gitu, ini urusannya rezeki orang. Lanjut lagi. Lanjut. Artinya pihak abang dari NCW sendiri sudah memiliki bukti-bukti. Iya. Yang namanya pencucian uang itu kan harus ada bukti transfer Tindak pidana bank. utama. Ya, kalau dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah perbuatan melawan hukum turunan setelah ada tindak pidana utamanya. Tindak pidana utamanya itu ada berdasarkan laporan yang kami terima. Biasanya TPPU itu ada Transfer sebuah uang. transaksi Transaksi yang uang. Begini, tindak pidana pencucian uang itu kan ada 3. Oke. 1 namanya placement, 2 layering, 3 namanya integrating. Jadi nggak hanya ada orang tiba-tiba menerima uang besar habis itu dianggap tindak pidana pencucian uang, tidak. Placement ini dia menempatkan, mempercayakan sejumlah uang, ditempatkanlah pada orang-orang tertentu, bentuknya bisa nomini, atas nama atau segala macam. Yang kedua itu layering. Layering ini dilakukan dengan membuat ada holding perusahaan, ada anak perusahaan, ada cucu perusahaan, ada akun-akun berikutnya di bawah. Ya kan? Kemudian yang namanya integrating. Integrating ini prosesnya merger, akuisisi segala macam. Nah, disinilah kita lihat dari 3 kemungkinan TPPU ini di bagian mana yang masuk di akal ini. yang Ya tapi bagus ya, positifnya kita jadi tahu teknik-teknik apa namanya, jadi mengerti gitu teknik pencucian uang seperti apa. Cuman kalau yang ditangkap tadi sama Bapak ini bilang itu kan kayak kita akan mengecek kemungkinan apa yang terjadi. Jadi bahkan kemungkinan atau menggunakan teknik seperti apapun belum diketahui gitu. Dan sudah berani speak up bahwa namanya di-mention melakukan ini gitu. Iya. Itu sih gegabahnya ya. Iya, padahal belum tahu juga yang termasuk ke yang mana nih antara 3 tadi kan. Terus masalah case utamanya atau kasus induknya itu korupsi sejauh ini siapa ya yang lagi hype soal korupsi di sosmed gitu ya, belum ada atau nggak tahu ya, atau nggak update ya gitu kan. Kalau kita berkaca ke beberapa bulan lalu itu hype banget. Rafael Alun turunannya adalah artis A B C D. Terus waktu itu robot trading turunannya ini ada tuh. Nah ini turunannya ada nih, cuman induknya nggak ada nih. Nggak tahu memang tidak diupdate di sosmed atau kayak gimana itu kan, masih jadi tanda tanya gitu. Betul. Itu juga jadi pertanyaan Bang Hotman kemarin kan. Iya, ini kenapa tiba-tiba gitu. Tiba-tiba pencucian uang tuh induknya yang mana? Tolonglah ya, gemes. Tapi yo menarik. Apa tuh? Ini ada komen dari Sone, pengacara bapaknya Gigi. Itu yang mana yang ini maksudnya? Hah? Pengacara bapaknya Gigi, Nagita Slavina. Aku kalau nggak salah pernah ngeliat. Coba kita ceki akun Lambe Turah nih meluncur. Cus. Nih yo, kalau nggak salah aku pernah ngeliat case bapaknya Gigi di Lambe Turah postingannya ya. Kita scroll. Mana nih? Mana? Nah ini. Gideon Tengker laporkan Nagita Slavina dan Rita Amelia diduga terkait pemalsuan surat. Ini Bapak Gideon dengan lawyernya. Kita cross check lagi.
Oh Iya sih mirip sih. Ya nggak tahu cuman kebetulan atau kayak gimana, atau memang kan lawyer bebas ya mau beberapa klien gitu. Bener, Tapi ini cocokologi netizen menarik sih akhirnya ya, bikin ngeh gitu. Apa tuh? Ya ini pengacara Bapak Giginya ngeh, Iya, Dia ngeh, netizen dulu yang ngeh gitu. Kita nggak ngeh awalnya gitu. Soalnya kalau dari cocokologinya netizen kan, ini lawyer bapaknya Gigi, terus ini lawyer dari salah satu lembaga yang menduga Raffi Ahmad pencucian uang. Raffi Ahmad dan Gigi suami istri yang panjang udah gitulah pokoknya cocokologinya ya. Gimana terserah lah gitu. Makin mumet kalau ke situ. Iya kan? Ya maksudnya kok bisa berhubungan? Ya mungkin dunia sempit kali ya atau kayak gimana nggak ngerti. Kita ke next aja. Ninyo. Ada respon juga yang membela Raffi Ahmad nih ya. Tapi dalam case ini ya SOP-nya sebenarnya lu harus minimal punya bukti kalau mau nuduh gitu. Ceki-ceki wow. Kalau menduga seseorang harus minimal mempunyai 2 alat bukti. Kalau masih kata-katanya kasihan pada Raffi Ahmad. Nantinya kenapa? Artinya ini kan Raffi Ahmad kan dari kelompok-kelompok muda yang berprestasi, anak muda berprestasi. Nah ini yang harus kita jaga. Kalau dia memang benar berprestasi, dia berusaha bagus, terus tiba-tiba diisukan dia ada pengelolaan uang-uang nggak benar, kan ini bahaya. Kalau tidak benar, tapi kalau benar, saya mendukung. Harus disikat sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Terutama ingat pesan capres-capres kita, miskinkan koruptor. Nah ini yang harus, tapi tetap ingat ya, kalau masih baru dugaan, janganlah, kalau belum punya alat bukti, janganlah disebarluaskan. Itu namanya mematikan karir seseorang, mematikan karir Raffi Ahmad. Kan kasihan. Ini akhirnya anak-anak muda yang menjadi kiblatnya kepada Raffi, akhirnya down. Mereka berpikiran bahwa Raffi Ahmad nih kok menggunakan uang-uang yang nggak benar, padahal kan belum tentu benar, belum tentu ada buktinya. Ini pisan Bapak. Baiknya para kahalayak coba, kalau jangan pakai duga-duga lah. Setelah ada bukti, barulah cuap-cuap. Gitu. Kalau belum ada bukti, baiknya mendingan diam. Tapi sebagian pihak sudah menilai, ayo diusut, sudah menganggap kemungkinan Raffi terlibat benar. Tapi ini kan masih dugaan, Kang. Nah itu mungkin siapa yang akan bisa dipersalahkan tuh, Kang? Ya, yang membuat dugaan itu yang harus disalahkan. Ini kan namanya mematikan karir Raffi. Kasihan. Ini aku setuju banget sama Bapak. Kalau misalkan bener hajar sampai ke akar, karena sedikit banyak orang yang termotivasi gitu, anjir kerja keras gitu kan. Dan ternyata misalkan terbukti menggunakan pencucian uang gitu kan. Ternyata dia nggak benar-benar kerja keras gitu kan. Pasti ramai banget itu untuk diusut. Tapi kan kalau belum ada buktinya, jatuhnya sama kayak fitnah bakso tikus gitu. Mana buktinya gitu? Apakah udah ada hasil penelitian? Oh ya bener ini daging tikus gitu. Apa bakso dugaan? Yang masalahnya udah mah dugaan, mention nama. Itu belum ada buktinya juga. Dan dikasih fasilitas oleh Bang Hotman ya di sebuah tempat gitu ya, dengan banyak awak media gitu untuk menjunjung tinggi transparansi gitu kan. Karena nggak mungkin di brief semuanya edit yang ini edit, nggak mungkin. Ya, ini hot news nih harus di up nih. Tidak hadir untuk membawa bukti, itu yang amat disesalkan. Tapi aku setuju banget sama Bapak ini. Kalau masih dugaan belum ada bukti, janganlah di up. Kalau mau di up ya inisial lah gitu. Jangan langsung mention nama tertuju gitu, tolonglah. Coba lanjut dikit lagi. Lanjut. Yang anak muda ini, prestasi Raffi, kita bolehlah kita capai di sana ya. Misalkan ada komisaris siapa ya kalau nggak salah, Gibran apa Kaisang deh. Gibran. Nah, kalau memang ada komisaris Gibran, nah kita telusuri aja, nggak mudah kok, nggak terlalu sulit. OJK bisa lihat aliran dananya. Jadi ada pihak-pihak NGO maupun siapapun yang mau menduga-duga yang nggak benar, baik mendingan cross check dulu ke OJK. Betul tidak ada aliran uang haram di perusahaan Raffi maupun ke rekening pribadi Raffi yang katanya ada ratusan rekening. Tapi kalau itu rekening didapat dengan benar, dengan pola-pola kerja benar, kenapa nggak ada salahnya itu Raffi Ahmad? Lucunya ini muncul ketika beberapa hari menjelang pemilu. Nah, seperti kita ketahui seorang Raffi Ahmad adalah garda terdepan salah satu paslon, Kang. Ada kemungkinan ke arah politik gak? Ya pasti ada.
semua bukan hal yang tidak mungkin, pasti mungkin terjadi. Karena kan ikoniknya kan Raffi Ahmad nih, di 02 nih, ikoniknya Raffi Ahmad ada di 02. Nah ini juga kita harus waspadai, tetapi jangan sampai membunuh karakter anak muda yang berprestasi lah. Sebaiknya hentikan itu, cross check lah pada OJK, betul nggak aliran uangnya itu uang benar atau uang haram. Itu aja saran saya pada pihak-pihak yang akan menghancurkan Raffi demi politik, jangan melakukan itu. Kasihan anak-anak muda. Respect sama bapaknya. Bapak Fair ini. play ya, fair play ya. Iya. Kalau emang bener ini case pasti dikawal kok sama netizen. Kalau Iya. emang bener, jadi pakai SOP-nya aja gitu. Kesini eksekusi langsung. Ternyata belum diproses, bahkan masih dipertimbangkan nih kalau hasil reviewnya oke, meyakinkan, baru kita mau proses. Lah, tapi sudah disebar di speak up, tidak pakai inisial, langsung mention nama, ratusan rekening, kantong semar, triliunan. Tolonglah. Tapi apa ya yang aku lihat dari bapaknya nih, maksudnya dia mikirin loh, ini belum kebukti terus lu udah koar-koar, jadi kayak kasihan loh, itu sama aja matiin rezeki orang gitu. Wah, tapi untungnya statement Raffi Ahmad kemarin, saya nggak pernah mau nyari musuh, jadi kita biarin aja. Iya. Untung banget, untung. Aku pikirnya kayaknya walaupun ada kata diduga segala macam, tapi karena udah mention nama dan mungkin bisa diusahakan kena kali. Kalau memang mau ditempurin ya, dibawa Bang Hotman juga, men. Iya. Siapa yang nggak tahu Bang Hotman. Tapi menarik nih, beda kanal, beda komentar meluncur. Just. Nih ya, diposting sama Cumi-Cumi 3 jam yang lalu. Ada caption kuncian ketua NCW soal Raffi terungkap, ramai perbincangan. Olah siapa panjang ya, itulah pokoknya mah ini ya, soal Raffi terungkapnya apa ceki-ceki. Play. Kami bukan menuduh, kami memastikan bahwa Raffi ini benar-benar melakukan. Mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti. Sini dong, udah seminggu di Instagram saya posting enggak? Saya nggak diundang langsung. Kalau terbuka kayak gitu kan bukan undangan namanya. Yang pertama. Terus yang kedua, kami tidak melayani debat sesuatu yang sifatnya ini masuk ke ranah ya. Dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang, Bang, udah biarin aja. Tapi untuk kali ini rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan, karena perusahaan juga dijaga dengan baik, lagi mau IPO, dan ya aku akhirnya Bang, minta tolong Bang, aku akhirnya minta tolong beliau. Tuh, Bang Hotman nih salah nih, undangnya nggak bener. Harusnya pakai undangan. Iya. Setelah diundang pakai Bapak. surat undangan ya Bapak ini gitu. Jangan pakai undangan terbuka buat yang punya bukti gitu ya. Walaupun yang ngomong speak up awal cuma satu-satunya ya itu gitu ya. Kayak tolonglah buat siapa lagi sih? Kan yang mempermasalahkan Anda. Aduh. Tuh, tapi salah Bang Hotman nih, salah nih. Dia nggak apa salah namanya? ngundangnya, harusnya sebut namanya itu. Jangan sebut kayak kemarin kan, mana nih ketua NCW watch gitu. Harusnya namanya disebut, undangan dikasih langsung. Salah Bang Hotman nih. Tapi Bang, apa? Aku tadi bingung. Dia bilang saya tidak menuduh, tapi benar-benar memastikan. Berarti kalau benar-benar memastikan harusnya udah ada buktinya dong. Itu dia, beda kanal di wawancara, beda juga jawabannya. Itu yang aku shock gitu. Ini mungkin terbaru ya. Yang tadi sebelumnya kita play itu kan yang kemarin. Setelah hasil di record itu kan, after klarifikasinya bahwa dia kan tadi dengar sendiri ya, dia bilang untuk bukti aja masih dikaji, masih di review, masih ada 2 kemungkinan, bisa lanjut proses atau bisa enggak gitu. Ya, belum 100% yakin. Tapi di sini dia bilang tidak menuduh. Terus apalagi kalau bukan tidak menuduh? Kalau bilang memastikan, ya keluarnya dari pihak kepolisian, Bareskrim atau dari pihak KPK gitu, statement itu keluarnya. Sebelahnya ada bapak tuh, ini pihak yang melaporkannya, baru wawancaranya tuh kan. Ini aduh pusing akunya. Jatuhnya kalau misalnya dia udah ngejudge lah anggapannya ya, ngejudge tanpa belum ada bukti, masih dikaji, itu jatuhnya fitnah nggak sih? Aduh nggak tahu aku. Tapi yang jelas tadi klarifikasinya bukan nggak berani datang untuk bawa bukti ya, karena saya tidak diundang. Itu kan terbuka, bukan buat saya katanya gitu. Salah Bang Hotman undangannya. Bang Hotman yang salah, Bang Hotman ada salah undangnya Bang Hotman, tolonglah. Sumpah. Ini kalau sampai ke Bang Hotman, gue undang lagi nih, langsung di mention nama, alamat itu kayak gimana.
Nanti alasannya apa lagi? Sibuk gitu. Oh tidak sampai ke saya gitu. Oh paketnya ketunda karena lagi musim hujan gitu. Paket suratnya apa nggak ngerti? Aduh. Singgap, gemes banget dah. Dah kita menuju ke intermezzo aja lah. Oke, meluncur. Cus, yo. Yes. Cebol-cebol galak ceki-ceki wow. Play. 你说呢呢？到了现在呢，就牛逼哄哄了的吧？ Ini Manskin, sumpah nih Manskin galak banget. Berdiri lagi. Lama lah gitu. Atau mungkin karena apa ya? Manskin kan punya kaki yang pendek ya. Mungkin itu yang bikin dia jadi gampang berdiri. Oh, jadi Soalnya lebih lama stabil loh ya. ini, lama. Terus galak lagi. Lebih ke kayak burung hantu ngeliat mukanya begitu ya. Tolong. Itu kayak si Unyil dong begitu. Tolong. Dia lah. begitu. Oh, iya. Lucu banget. Mau. Aduh, mahal lagi Manskin. Kita kasih next ya. Cus. Yo. Yes. Ketika mama sama tante rebutan bocil. Ceki. Play. Ini pasti emaknya dong. Ini golden kan. Ini tantenya nih. Ya Allah. Ya Udah Allah. sama tante aja ya gitu. Emaknya sampai bingung terus gue gimana ya, mungkin nggak berani. Hah? Anak gue dijilat-jilat. Dipegangin lagi kepalanya. Tinggal gitu. Udahlah sana sama tante lu aja gitu. Tolong. Lumayan waktu buat me time kata mamanya. Tolong. Gemoy. Mau yang mana? Semua. Aduh, nyesel mamang nanya mau yang mana. Kita ke next ya. Cus. Nih yo. Pertanyaanku sih lagi ada masalah apa? Ceki wow. Play. Kenapa Meng? Apa dia buat apa ya, menyamarkan air matanya yang jatuh gitu? Udah kayak ini ya Mang ya, yang di film-film sinetron kalau stres lagi galau gitu. Iya, ada masalah apa Meng? Sini cerita sama Ibu Nyonyo. Lucu banget, mana pesek lagi hidungnya. Iya, ada masalah apa sih Meng? Tolonglah, Gemoy. Mau? Nanti Mamang cari alatnya. Oh enggak, Mengnya dong. Mengnya. Kita kasih next ya. Just. Yo, lastnya Ninyo ada Meng yang pura-pura tidur. Tuh, teknik baru sepertinya. Audionya kita mute karena lagu ceki wow. Play. Mana? Ya Allah. Oh baik, matanya merem ya. Oke, enggak aku bobo tuh. Bergerak dong tangannya. Pelan-pelan lah ya. Ngelengos. Langsung dibawa. Ya. Oke, beraksi seger, nggak jadi ngantuk. Lucu banget kayak gitu tuh, ya Allah. Gimiknya dari mana belajar kayak gitu tuh? Oh atau mungkin dia berpikir kalau gua pura-pura tidur nggak disalahin karena lagi tidur nih nggak akan ditepak. Ngigo. Baru nih kali ini kucing Igo ngegondol ikan tongkol, sumpah Meng. Ini kayaknya orangnya juga udah udah ikhlas. Tolong. Malah di videoin lucu nih kucing nih, lucu. Mau. Nanti mama cari di warteg ikan tongkol ya. Mengnya. Iya, sekarang kita ke setting super text aja. Lucu. Cus. Yo. Yes. Super text kita kali ini the one and only dari Alfia Agatapiara Biprilly Queen. Nitip lapak Al. Selamat malam Nyomang dan Santi People. Selamat malam juga disambut sama Anita Kristia. Halo Kalpian, numpang komen ya. Kak Nyomang nggak tertarik bahas kasus Hasyak Kaila yang diserang salah satu media gara-gara artikel tato. Pengen tahu kira-kira pendapat dari yang mana ya? Aku nggak tahu. Gara-gara artikel tato, kira-kira pendapat Nyomang gimana? Satu people kayak gimana nih? Makasih kau. Nanti kita cek-cek. Iya. Hasyak Kaila artikel tato apa tuh? Nanti kita cek. Next saya Nur Hayati. Numpang lapaknya Kak. Ada jiper nggak datang koar-koarnya doang. Kemarin begitu, sekarang begini, nggak jelas banget. Oh, Binget numpang lapak ya Kakak, kenapa nggak curiga sama yang kayak mendadak 2 tahun punya uang? Tukang sanajatan numpang lapak Kak. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi asli. Aing, maunya Aing tuh debat darder asli sama maunya begitu meledak-meledak. Bebeledagan tuh apa? Bebeledagan tuh meledak-ledak asli. Kita juga berekspek darderdor gitu, bawa bukti, counter sana, hajar lagi sini. Tidak datang. Stevi Narti numpang lapak Kakak. Abu kalau nggak hujan dan nggak lapar nggak pulang ya. Enggak, dia
kucing tua susah emang. Kemarin sempat nahan karena berkaitan dengan dunia perpolitikan, tapi setelah tahu dia cuma berani di podcast doang dan begitu tampil di publik tiba-tiba jadi lembek, entah kenapa jadi curigation juga. Atau inikah yang dinamakan pengalihan? Jaya Jelly. Numpang apa kakak S3 Margondo, salah maksudnya S3 Marketing, angkat terus mang. Katanya S3 Marketing ya. Langsung udah dari Tuan Nugroho 9199. Malam Kalvian numpang lapaknya untuk berkomentar. Waduh kok malah berubah ya, apakah karena tidak ada bukti dan asal ngomong aja ya? Gimana sih ini, salam S3P aja buat semuanya dan habis. Aku cari Syabu dulu. Terima kasih teman analis tertentu kita Kalvia Gata Viana Milikin sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang yang kangen Abu. Dua tapi makak cabut dulu dan ciao.